Perkenalkan, nama saya Dinauli Morusianturi dengan NIM 19130210020. Di sini saya akan membahas tentang isu pendidikan terkait pada Cetak Biru Pendidikan Indonesia. Penyiapan blueprint atau Cetak Biru Pendidikan Indonesia adalah program yang bakal dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 di bawah pimpinan Menteri Nadiem Makarim. Adapun 3 program yang dicanangkan dalam fokus Cetak Biru Pendidikan adalah: yang pertama itu konsep Merdeka Belajar, yang kedua pendidikan masyarakat, dan yang ketiga itu kualitas bangunan sekolah. Salah satu pemerhati atau praktisi pendidikan 4.0 yang peduli dengan pembangunan sumber daya manusia unggul. Bila diibaratkan sebuah rumah, maka Cetak Biru merupakan fondasi dasar atau konsep pembangunan rumah tersebut. Tanpa adanya konsep dasar, pembangunan rumah tidak akan selesai sesuai ekspektasi kita. Bahkan anggaran biaya pembangunan dan waktu perencanaan pembangunannya bisa saja bergeser jauh. Selama ini, pendidikan Indonesia belum memiliki Cetak Biru, sehingga tugas pokok dan fungsi antara Kementerian Pendidikan, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah terkait pengelolaan sistem pendidikan belum menemukan benang merah yang mengakibatkan perhatiannya masih tidak merata. Cetak Biru Sistem Pendidikan Indonesia sedang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Namun, hal tersebut tidak dapat disiapkan dengan terburu-buru, sedang butuh strategi dan pengemasannya. Konsep Merdeka Belajar juga merupakan salah satu bagian dari Cetak Biru Sistem Pendidikan tersebut. Anggota DPR pun mengharapkan selain berisi tentang kurikulum, di dalam Cetak Biru memuat pengembangan guru dan penganggaran bidang pendidikan. Tujuan dibuatnya Cetak Biru Pendidikan Indonesia adalah agar arah pendidikan tidak berubah-ubah walau terjadi pergantian pimpinan. Selain itu juga agar nantinya dapat menjadi acuan atau peta jalan pendidikan Indonesia dalam jangka waktu panjang. Sejalan dengan hal tersebut, Indra Charismiaji yang seorang pemerhati dan praktisi pendidikan mengungkapkan bahwa memang benar ketidakjelasan dan arah dalam pembangunan manusia Indonesia yang menjadi penyebab melesetnya hasil dari perencanaan. Beberapa masalah yang muncul akibat dari tidak adanya Cetak Biru Pendidikan Indonesia. Yang pertama itu kenaikan angka partisipasi sekolah di Indonesia tidak signifikan, walaupun sudah ada berbagai program pemerintah, namun ternyata tetap belum membuka akses pendidikan yang lebar, terutama bagi anak-anak golongan menengah ke bawah. Yang kedua itu rasio guru di Indonesia yang masih di atas negara-negara maju, serta kualitas para pendidik yang masih harus ditingkatkan. Yang ketiga itu anggaran pendidikan di Indonesia yang ternyata belum mencapai 20%. Yang keempat itu perencanaan program yang tidak banyak berubah di sekolah dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir itu kurikulum yang masih simpang siur. Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, maka pembuatan Cetak Biru Pendidikan di Indonesia memang langkah yang paling tepat yang dibuat serta dilaksanakan penuh komitmen antara semua pihak yang berkaitan di dalamnya. Selain itu, perlu adanya lembaga yang mengawasi serta memastikan program tersebut berjalan. Pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing dan menuntun kondisi jiwa, khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya,
hingga mencapai masa pubertas agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sejalan dengan itu, maka pendidikan mengalami perubahan atau inovasi sebab proses pendidikan yang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman hanya akan membuat manusia stagnan atau jumud. Oleh karena itu, pemahaman atau pandangan yang mengenai hakikat pendidikan itu pun berubah-ubah, yang secara sederhana dapat dikategorikan sebagai pandangan pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Dalam hal ini, cetak biru pendidikan di Indonesia pastinya berkaitan dengan pendidikan modern, yang mana pandangan dan pemahaman tentang pendidikan akan berubah seiring perkembangan zaman. Cetak biru pendidikan di Indonesia tentunya akan membawa pendidikan ke dalam lingkup pendidikan modern, yang mana terjadinya perubahan sistem pendidikan yang dahulu dengan yang sekarang. Selain itu, cetak biru ini bertujuan untuk mensukseskan program pembangunan sumber daya manusia. Implikasi konsep pendidikan modern dengan cetak biru pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran yang intinya menyebutkan seluruh kegiatan belajar mengajar menggunakan metode daring atau dalam jaringan alias online, baik itu di sekolah maupun di kampus sebagai bagian dari pencegahan penularan COVID-19. Sejak adanya surat edaran itu, ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pertama adalah menghapus pelaksanaan ujian nasional maupun ujian sekolah yang berbentuk pengumpulan siswa. Kebijakan kedua adalah hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, yaitu 5 langkah strategis untuk meningkatkan skor PISA, sebuah studi internasional yang diselenggarakan OECD beserta konsorsium internasional yang membidangi masalah sampling, instrumen, data, pelaporan, dan sekretariat tentang prestasi literatur membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun. Yang ketiga, yang paling baru adalah peluncuran program belajar dari rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan TVRI menyiarkan program pembentukan semua jenjang mulai PAUD, SD, SMP, sampai SMA atau SMK. Juga akan menyajikan program bimbingan orang tua dan guru serta tayangan kebudayaan pada akhir pekan. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan langkah yang positif, tetapi cenderung reaktif. Untuk menyukseskan program pembangunan sumber daya manusia unggul, Indonesia butuh kebijakan pendidikan yang proaktif. Langkah-langkah nyata dan fundamental yang mampu secara strategis membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima dunia pada 2045. Dengan kata lain, Indonesia butuh program-program pendidikan yang memberikan dampak-dampak perbaikan jangka panjang. Sebab program pendidikan yang telah dijalankan pemerintah selama 20 tahun terakhir ternyata belum mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal telah menghabiskan uang rakyat ribuan triliun rupiah. Argumentasi tersebut diteguhkan dengan kondisi kemampuan membaca anak Indonesia dengan skor 371 pada tes PISA tahun 2020. Argumentasi tersebut diteguhkan dengan kondisi kemampuan membaca anak Indonesia dengan skor 371 pada tes PISA tahun 2000. Dan setelah 7 kali mengikuti tes yang sama dalam kurun waktu 18 tahun, pada 2018 anak Indonesia masih mendapatkan skor yang sama di 371. Banyak sekali program pendidikan yang berjalan selama bertahun-tahun dan memakan biaya ribuan triliun, tetapi belum pernah dievaluasi
keefektifan dan efisiensinya. Misalnya, bantuan operasional sekolah, tunjangan profesi pendidikan dan pelatihan guru, dana alokasi khusus baik fisik maupun non-fisik, dan program Indonesia Pintar. Seharusnya menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, mengapa mutu pendidikan kita begitu rendah, akses belum terbuka lebar, dan bahkan di tahun 2020 ini sekolah serta para guru tidak siap menjalankan pembelajaran daring, termasuk pula keterbatasan sarana dan prasarana digital. Padahal uang rakyat sudah banyak digunakan untuk bidang pendidikan. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pendidikan sejak pendidikan diotonomikan juga belum kondusif. Adanya cetak biru pendidikan Indonesia akan membantu berbagai pihak pemangku kepentingan pendidikan untuk menyusun langkah atau program yang terukur dalam mencapai sumber daya manusia unggul yang dicita-citakan, sekaligus memudahkan evaluasi program tersebut sehingga tidak hanya terserapnya anggaran. Kabar baiknya, revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah masuk program legislasi nasional 2020 ini. Cetak biru pendidikan Indonesia harus menjadi bagian integral dari revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seperti saat ini, saya rasa adalah waktu yang tepat untuk memanggil putra-putri terbaik bangsa, para tokoh dan pakar pendidikan untuk bersama-sama mencurahkan pikiran dalam menyusun cetak biru pendidikan Indonesia. Demikianlah hasil pembahasan mengenai cetak biru pendidikan Indonesia. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua.